Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi penggemar TikTok di seluruh Indonesia. Ini pas satu hari sudah lebaran, saya posting lagi saya hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2026. Jadi saya tidak akan berhenti postingkan diri saya karena ini harus saya mengetahui namanya keadilan. Apakah memang benar-benar mau berlaku adil atau namanya perampok uang negara, namanya pemerintah perampok uang rakyat, yaitu kepala desa saya sendiri, merampok uang negara, merampok uang rakyat miliaran. Miliaran. Saya tidak mengatakan lagi korupsi, saya tidak mengatakan lagi dugaan korupsi. Korupsi 100% dan uang negara, uang rakyat dia rampok miliaran. Kalau saya tidak bisa buktikan, jaminannya dari saya harus ditembak mati. Jadi jangan ada berprasangka buruk yang menonton postingan saya bahwa mungkin saya ada sakit hati atau sentimen. Tidak sama sekali. Saya hanya merasa dipaksa dan terpaksa. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada kepala desa di Indonesia ini tidak tahu di tempat melapor masalah tanah. Pertama tanah keluarga saya, baru tanah saya sendiri. Saya datangi di rumahnya karena dia tidak punya di kantor, termasuk rumahnya karena dia tidak punya rumah. Dari hari ke hari, dari minggu ke bulan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga saya merasakan benar-benar hanya saya dibohongi. Saya benar-benar dibohongi. Jadi laporan saya tersebut saya tingkatkan di kecamatan. Itulah penyebabnya dia merasa angkuh, merasa sombong. Ternyata dia punya massa, punya punya preman di desa. Dia menyuruh massanya datang mau membunuh saya tanpa sebab. Tanpa sebab itu saja kalau bisa dia buktikan, saya siap ditembak mati. Kalau memang saya harus dibunuh, saya harus dikeroyok satu banding mungkin ada sekitar 60 orang, kurang lebih 50 orang. Dan yang lebih parahnya lagi, pembunuh bayarannya pakai pistol. Yang memimpin siapa? Saudara kandungnya sendiri. Jadi kenyataannya bahwa dia benar-benar angkuh, sombong, mungkin terlalu banyak uang negara sudah dikuasai. Saya laporkan di Kapolsek, sepertinya Kapolsek tidak mampu. Sehingga satu hari apa 2 hari saya laporkan, dia undang lagi pembunuh bayaran dari Jakarta. Jadi itu bisa semua saya buktikan. Jadi karena laporan saya ini bertele-tele seolah-olah Kapolsek Sadu pada waktu itu takut atau mungkin ditakut-takuti sehingga saya laporkan namanya korupsi. Saya kira namanya korupsi cepat dilayani oleh penegak hukum. Ternyata tidak, bertele-tele. Saya menganggap diri saya hanya dibuat seperti bola kaki. Dia menganggap saya mungkin karena saya rakyat kecil dia bagaikan sampah saja. Dibuat seperti bola kaki ditendang ke sana kemari. Jadi keadilan di Provinsi Jambi ini sangat-sangat berbahaya. Tidak berlaku adil. Benar-benar namanya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi buktinya kepada saya. Jadi temuan saya ini, makanya saya main TikTok. Yang pertama saya harus sampaikan bahwa saya masalah fisik. Saya tidak bisa lagi naik motor seperti kemarin. Ditambah lagi masalah ekonomi. Jadi mohonlah penggemar TikTok seluruh Indonesia yang menonton postingannya agar disebarkan agar sampai ke Bapak Presiden. Agar Bapak Presiden mintakan Kapolri, Jaksa Agung, KPK datang mengaudit kepala desa saya ini yang merampok uang negara miliaran, saya jamin 100% kok miliaran dan saya jamin 100% korupsi. Kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi dan korupsinya miliaran, jaminannya dari saya karena saya rakyat kecil, saya siap ditembak mati. Saya tidak akan menerima hukuman, jangankan 1 tahun, 2 tahun, 1 hari saja. Tidak, kalau memang saya dinyatakan bersalah. Jadi mohon Pak Presiden, apabila ditonton postingan saya ini, diperintahkan Kapolri, Jaksa Agung datang mengaudit kepala desa saya. Ini baru 1 hari berlebaran saya postingkan lagi. Pas hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2026. Saya tidak akan berhenti. Saya mempertaruhkan nyawa saya dan bisa-bisa terjadi hal tidak diinginkan karena perbuatan namanya aparat penegak hukum, perbuatan oknum pemerintah. Karena temuan saya sekarang ini
oknum pemerintah daerah sama aparat penegak hukum, polisi seolah-olah ada bekerja sama, Jadi ini sangat berbahaya karena adanya anggota polisi segelintir orang, mungkin 0,000 sekian persen. Artinya yang saya temukan ini termasuk ada satu dua orang mulai dari Kapolsek, Kapolres anggotanya, sama anggota Kapolda itu sangat berbahaya. Mohon Pak Presiden, saya tidak akan berhenti mempostingkan diri saya di TikTok, di Facebook, uh, di TikTok sama YouTube. Insya Allah saya tetap mempostingkan diri saya sampai selesai. Jadi saya tidak akan berhenti. Jadi mudah-mudahanlah ada pemerintah yang punya beri kemanusiaan betul-betul mau menyampaikan, tinggal Kapoldanya Jambi saya tidak pernah ketemu. Jadi mudah-mudahanlah bisa sampai Kapolda supaya ada waktu dikasih saya 1 menit apa 2 menit. Kalau memang diadakan audit saya tidak bisa buktikan 100% korupsi dan korupsinya miliaran, jaminannya dari saya siap ditembak mati Pak Presiden, Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Saya jamin 100% korupsi. Tolong di Pak Presiden agar diperintahkan Kapolri, Jaksa Agung, KPK datang mengaudit kepala desa saya ini, kepala desa Rimau Bakuto, Sadu, Tanjak Timur, Jambi, 100% korupsi. Dan yang mengenal saya jangan berprasangka buruk bahwa saya sakit hati atau tidak sama sekali. Kalau bisa doronglah keluarganya kepala desa saya ini datang ke Polda, jangan kurang dari 50 orang, kalau bisa 100 orang, keberatan supaya cepat selesai. Kalau memang dia punya harga diri, wibawa, ini sangat-sangat berbahaya Pak Presiden, sangat-sangat berbahaya. Hanya kepala desa saja di Provinsi Jambi ini sangat kebal hukum, dan saya jamin 100% korupsi dan korupsinya miliaran. Mohon Pak Presiden, mohon yang menonton postingan saya ini agar dipirakan sebanyak-banyaknya supaya sampai ke Bapak Presiden dengan segera. Mohon pengawas TikTok jangan diganggu anak saya, jangan berprasangka buruk bahwa saya sentimen atau sakit hati, tidak sama sekali. Saya hanya dipaksa dan terpaksa melaporkan kepala desa saya ini. Jadi mohonlah kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas Pak Presiden, kalau memang benar korupsi mau diberantas Pak Presiden, mohon. Tinggal Pak Kapoldanya saya tidak pernah ketemu. Kalau namanya Kapolsek, Kapolres, anggota Kapolda sudah semua. Kalau kantor di Kapolda itu banyak sekali sudah saya masuki. Jadi sekarang saya tidak terkendala masalah fisik, saya tidak bisa naik motor begitu seperti sama kemarin. Kedua, masalah ekonomi. Mohon Pak Presiden, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Kalau memang benar-benar Pak Prabowo korupsi mau diberantas. Kalau memang benar-benar Pak Prabowo korupsi mau diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.